Nah, Mas Isa, langsung aja nih. Tadi kalau kita mau berbicara investasi syariah, khususnya di pasar modal, tentu saja kita bicara pasar modal syariah. Nah, sebenarnya pasar modal syariah itu apa? Dan bedanya sama yang konvensional apa nih, Mas? Apakah sama aja atau ada bedanya? Silakan. Oke, ya menarik ya Mas Riki ya terkait pasar modal syariah. Jadi juga dianggapan banyak orang terkait pasar modal pun, oh pasar modal itu judi gitu tempatnya kita gambling gitu kan banyak yang berpemikiran seperti itu ya di luar sana masyarakat yang belum terliterasi gitu ya. Tapi setelah tambah lagi pasar modal syariah lah makin bingung Ya. lagi nih. Judi tapi syariah gitu. Gimana? Nah, sebetulnya kan kalau kita edukasi ke masyarakat, pasar modal juga kan bukan judi, yang baik yang konvensional pun bukan judi karena memang bisnisnya ada, perusahaannya ada yang diperjualbelikan kepemilikan. Sebetulnya Mas Riki dan sobat IDX Ultra dan juga sobat Ipot Kendari, pasar modal secara umum itu sudah syariah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena prinsipnya kan kalau misalkan kita akadnya kerjasama, jadi musyarakah, jadi kerjasama antara pemilik modal dan juga pemilik perusahaan yang pemilik bisnis. Ya pemilik bisnis butuh modal tambahan, minta ke investor gitu ya. Jadi kepemilikannya dibagi. Itu secara syariah sudah syariah banget gitu. Jadi prinsipnya bukan bunga, bukan berhutang, tapi kepemilikan, sharing kepemilikan. Tolong menolong, konsepnya takaful gitu kalau misalkan di Islam seperti itu. Nah, sama halnya dengan pasar modal syariah. Jadi ditambah lagi pasar modal syariah, apa sih pasar modal syariah itu adalah pasar modal secara umum tapi ditambah dengan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi tentunya ada pasar modal secara umum yang bertentangan nih di secara syariah, jadi tidak dimasukkan. Apa aja sih sebetulnya yang misalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah? Tadi saya sekilas bahas tentang riba ya. Ya riba itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena kan sesuai dengan Quran juga Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Nah, jual belinya boleh, ribanya nggak boleh. Makanya kenapa ada saham-saham yang ataupun efek yang tidak masuk kategori syariah. Jadi istilahnya kalau mas syariah itu selama dia tidak ada larangannya itu boleh. Jadi sebenarnya jual sama seperti jual beli biasa. Kalau di pasar kan kita jual beli, pasti ada akadnya juga kan, akad jual beli gitu ya. Dimanapun kita sama. Di investasi pun di pasar modal syariah pun sama, karena sudah ada yang mengatur. Tentunya ya dasarnya undang-undang pasar modal ya, undang-undang pasar modal secara umum, dan juga kalau misalkan jadi si pasar modal syariah ini bukan pasar modal yang terpisah dengan pasar modal secara umum. Jadi satu kesatuan, tapi yang tadi saya bilang itu ada aturan-aturan khusus. Nah ini yang siapa sih yang mengawasi gitu, siapa yang mengatur, itu ada namanya fatwa. Fatwa dari siapa yang berhak mengeluarkan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi alhamdulillah pada tahun 2011, lebih dari 11 tahun yang lalu, sudah ada fatwa yang mengatur terkait undang-undang pasar modal tentang transaksi saham nih khususnya. Kalau misalkan kita bicara tentang saham ya, sebetulnya sebelumnya juga sebelum saham syariah itu ada juga terkait obligasi syariah yang kita kenal dengan sukuk. Lalu juga kita misalkan ada reksadana syariah juga sebelumnya juga ada. Bahkan Jakarta Islamic Index-nya pun munculnya bukan 2011, tahun 2000 pun udah ada Jakarta Islamic Index. Kalau misalnya kita bahas terkait itu. Nah, makanya kenapa pasar modal syariah ini sebetulnya jadi alternatif buat teman-teman yang muslim ataupun siapapun untuk kita coba berinvestasi gitu. Kita mulai menyiapkan untuk masa depan gitu, dan juga menjadi sarana juga gitu. Apakah Halo, Mas Isa. Sepertinya ada gangguan koneksi ya, teman-teman. Mas Isanya. Silakan ya teman-teman kalau punya pertanyaan terkait dengan pasar modal syariah, bisa masukkan pertanyaannya di kolom komentar maupun question box di kanan bawah. Tadi mungkin saya rangkum sedikit penjelasan dari Mas Isa ya, luar biasa sekali pasar modal syariah ini. Jadi di awal memang sudah
tadi Mas Isa sudah sampaikan bahwa prinsipnya ini sebenarnya sudah sangat syariah nih. Buktinya teman-teman bisa lihat prinsipnya ada tadi tolong menolong ya. Jadi misalkan nih teman-teman ada bikin usaha atau bisnis, teman-teman butuh modal nih. Nah, salah satu alternatif permodalan, teman-teman bisa masuk di pasar modal, gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang sudah mendapatkan permodalan akan bisa memperbesar usahanya nih. Nah, kalau usahanya sudah besar, nanti bagi investor bisa mendapatkan bagi hasil, gitu ya. Dan yang menariknya adalah sebenarnya kalau konsepnya ini kan mirip-mirip kayak patungan usaha ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa ini sangat syariah nih konsepnya gitu ya. Oke, kita coba lagi terhubung nih sama Mas Isa nih. Semoga tidak ada gangguan koneksinya ya. Tidak terjadi gangguan koneksi. Oke, gimana nih? Sepertinya masih belum bisa bergabung. Coba kita lihat apakah koneksinya masih bisa nih. Tak terasa ya, udah hampir seminggu puasa teman-teman. Semoga bisa tetap semangat sampai. Mas Isa, saya sudah approve nih tapi belum bisa masuk ya. Oke, kita masih menunggu. Halo, Mas Isa. Halo, oke. Iya, mohon maaf terputus sebelumnya. Iya, saya ganti koneksi dulu. Ya, mungkin menjelang sore ya, jadi banyak yang pakai juga. Iya. Oke, Mas Isa, menarik tadi. Sampai mana tadi ya? Oke, silakan. Iya, menarik tadi, kurang lebih sebelum terputus saya dapat beberapa insight juga ya, beberapa insight. Tadi yang Mas Isa di awal sempat sebutkan bahwa pasar modal ini sebenarnya sudah sangat syariah karena tadi prinsipnya itu tolong menolong. Lalu ini ada pengalaman pribadi saya nih Mas Isa. Jadi ketika saya sosialisasi, itu saya ceritakan nih sebenarnya sebenarnya kan kalau secara sederhana pasar modal ini mirip-mirip kayak patungan usaha ya. Jadi ada perusahaan butuh dana nih, kita patungan. Nanti kalau perusahaannya untung, kita bisa dapat potensi bagi hasil, dividen gitu ya. Tapi ada resikonya juga kalau usahanya rugi, ya kita juga bisa sama-sama rugi ya. Untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Wah, langsung investornya bilang, wah ini prinsip syariah banget ya, untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Karena kalau kita tahu di luar sana ya mohon maaf ya, di luar sana kan banyak yang cuma tahu kalau untung saja ya, tapi kalau ruginya tidak dibagi gitu. Nah, itu salah satu catatan prinsip syariahnya. Lalu yang menarik tadi Mas Isa juga sudah sebutkan bahwa pasar modal syariah itu tidak berdiri sendiri atau tidak lepas dari pasar modal kita. Jadi misalkan nih tadi kalau catatan saya sepertinya saat ini sudah ada 780 perusahaan di pasar modal. Nah, ternyata yang masuk kategori syariah ya mungkin sekitar 500-an ya, saya kurang tahu juga datanya berapa, tapi mungkin sekitar 500-an nih, 500-an dari 780. Jadi mereka merupakan pembagian gitu ya. Tapi nanti mungkin sebentar kita bisa perdalam lagi nih syarat-syaratnya masuk sebagai saham syariah ya. Nah, Mas Isa selanjutnya mungkin kalau dari Mas Isa kan sudah biasa, sebelumnya Mas Isa lama di Bandung ya, Jawa Barat ya. Betul. Mungkin Mas Isa sering tanya-tanya, Mas Isa lihat sebenarnya prospek pasar modal syariah ini seperti apa dan kira-kira minatnya di masyarakat seperti apa nih kalau dari Mas Isa melihatnya? Silakan. Oke. Ya, betul Mas Riki. Tadi Mas Riki sebutkan saya kan lama di Bandung ya, hampir 6 tahun saya di Bandung kebetulan untuk area Jawa Barat. Jadi saya dengan Mas Reza ya di IDX Jawa Barat juga sering keliling-keliling tuh, misalkan untuk area Jawa Barat. Jadi nggak hanya Bandung aja, dan di sana kan masih banyak ya untuk di daerah-daerah pesantren kita mengadakan seperti ngaji investasi di situ, kajian pasar modal bareng juga dengan tim yang syariah dari pusat gitu. Dan ini
alhamdulillah untuk minatnya itu sangat banyak ya, karena memang mereka ini ya sebelumnya juga mereka kan aktivitasnya sebetulnya banyak yang fokusnya di beribadah gitu, fokusnya ke mereka mengkaji muamalah ini agak kurang gitu. Mereka dari segi muamalah mereka biasanya aktifnya tahu mereka punya koperasi syariah BMT dan tahunya hanya seperti itu, dan kita tawarkan ke pasar modal syariah, alhamdulillah mereka banyak yang tertarik gitu untuk masyarakat. Dan bahkan ada cerita juga, saya waktu dulu edukasi kebetulan lagi di SPM, sekolah pasar modal yang umum. Kebetulan yang jadi peserta itu adalah guru saya waktu SMA. Jadi kalau nggak salah Nah, pesertanya itu MGMP, mata guru ekonomi gitu. Kebetulan guru ekonomi. saya, iya guru saya, dan itu rata-rata guru ekonomi semua yang di SMA untuk area Bandung gitu. Nah akhirnya tanya ke saya gitu pada akhir edukasi. Nah, Isa, ibu ini kan udah mau ini ya, udah istilahnya sudah bercoba hijrah gitu, coba untuk yang lebih baik lagi, apalagi udah mau pensiun, pengen yang berkah, dia bilang gitu. Uh, ada nggak pasar yang syariah, dia bilang gitu. Padahal saya waktu edukasinya yang secara umum, karena kan kalau ada yang kita dipisahkan gitu, ada yang sekolah pasar modal yang reguler ya sama ya, ada yang syariah. Bahkan bertanya seperti itu. Nah, saya jelaskan, ada Bu, seperti ini. Sebetulnya sama saja prinsipnya, cuman ada yang dilarang pembelian sahamnya. Misalkan tadi Mas Riki bilang, dari 700 saham itu sekitar 60%-nya itu sebenarnya saham syariah. Dia lebih antusias lagi. Itu menandakan bahwa sebetulnya nggak kita edukasi pun, sekolah pasar modal syariah mereka menarik minat mereka, bertanya-tanya apa ada yang syariah ada atau enggak. Mereka bertanya seperti itu, kenapa? Karena kan ya mohon maaf gitu, sebelumnya kan perbankan syariah lebih dulu booming gitu ya, mungkin dari era tahun 90-an kita kenal Bank Muamalat, lalu ada bank apa, mungkin penyebarnya lebih merata. Pasar modal ini kan mereka masih baru mengenal, baru belajar, malah lebih tahu terkait investasi bodong dulu gitu. Bahkan dari segi legalitas juga boro-boro ke syariah gitu ya, unsur penipuan di syariah kan tidak boleh ya, maisir, tipu-tipu kan tidak boleh ya di situ. Nah ini juga banyak yang terjerumus juga, bahkan dari kalangan pesantren pun banyak yang seperti itu. Nah, kita kasih alternatif pasar modal syariah, alhamdulillah banyak yang menarik, banyak yang berminat gitu. Dan ini juga sebetulnya sejalan ya dengan program pemerintah gitu kan, memajukan pasar modal, perekonomian syariah. Makanya ada Komite Nasional Ekonomi Syariah gitu saat ini. Juga alhamdulillah juga Indonesia kan 2019 kemarin juga, sebelum pandemi kita kan best tourism gitu, untuk halal tourism gitu. Jadi sebenarnya untuk mendukung halal lifestyle sebenarnya bukan untuk area tertentu saja Jawa Barat atau manapun, sebenarnya seluruh Indonesia pun sebetulnya bisa berhak gitu ya untuk memanfaatkan pasar modal syariah ini. Karena apa ya, kalau kita lihat mungkin beberapa tahun lalu mungkin untuk emiten yang syariah, mungkin apalagi yang keuangan gitu ya, kan sekarang kalau IHSG kita lihat ya, beberapa tahun terakhir itu yang jadi mayoritas rata-rata yang penggeraknya, movernya adalah saham perbankan konvensional. Makanya kenapa dari indeks yang syariah itu dianggapnya kurang menarik. Tapi kan kita lihat nih sekarang kan saham-saham syariah yang keuangan juga sudah mulai bergeliat gitu ya. Ada beberapa bank syariah yang memang merger gitu ya, satu yang merger, yang satu diakuisisi, makin besar lagi posisinya. Saya yakin nanti kedepannya banyak yang beralih ke syariah. Kalau kita lihat data year to indeks saham syariah sendiri itu 4%, Mas Riki. Jadi kenaikannya juga cukup lumayan gitu, kalau dikatakan luar biasa gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat year to date gitu, kalau misalkan kita lihat IHSG naik sekitar 8% hingga saat ini gitu ya, pasar modal syariah itu naiknya yang dari 480 saham itu naiknya 7%. Jadi udah hampir mirip-mirip lah. Kalau misalkan sebelumnya, kalau misalkan kita bandingkan IHSG misalkan sama indeks saham syariah, ya nggak apa-apa misalkan cuannya nggak sebesar yang konven karena dapat keberkahan. Tapi kalau saya yakin sekarang lebih percaya diri karena nilainya pun, apalagi kondisi kemarin pandemi, banyak saham-saham yang notabene dia banyak perusahaannya hutang gitu ya, lalu beres-beresin hutang kan nggak masuk ke saham syariah, terganggu operasionalnya. Karena daya beli masyarakat pada saat pandemi kan turun ya. Nah biasanya kan mereka harus tetap bayar hutang ke
ke krediturnya gitu, kan sebagai debitur. Nah ini juga yang efeknya nggak terlalu dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang bersaham syariah, karena dari segi hutang pun mereka kan rendah gitu. Kalau misalnya kita kenal pendapatan non halalnya mereka dari hutangnya nggak boleh lebih dari 45%. Nah ini juga jadi sinyal juga sih sebetulnya Pak. Tapi teman-teman gitu ya sobat IDX Sultra dan juga sobat IPOT Kendari harus juga pilih saham yang berkualitas juga. Jadi saham syariah nggak serta-merta jadi otomatis bagus. Kita dibantu oleh screening, oleh yang tertentu, oleh DSN UI dan OJK, tapi kita harus lebih melakukan analisis lebih lagi. Jadi dipermudah, tapi kita tetap harus melakukan. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya ini menarik lah ketika kita saham syariah atau pasar modal syariah menjadi alternatif investasi bagi masyarakat. Itu bukan untuk hanya masyarakat kalangan tertentu, agama tertentu atau ras tertentu, itu untuk semua orang. Makanya tadi bilang kalau untung ikut untung, kalau rugi ya kita nggak harus dapat bunga gitu. Nah itu kan sebetulnya ada juga yang misalkan konsep bukan di Islam tapi ya mereka happy terkait itu. Jadi makanya agama apapun atau siapapun itu boleh memanfaatkan pasar modal syariah karena peluangnya juga sangat menarik karena kita lihat potensinya sangat besar gitu dari jumlah investor dibandingkan dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia pun sebetulnya masih sangat jauh. Jadi ini masih banyak peluang untuk lebih tinggi lagi baik dari pasar modal dan pasar modal syariah itu sendiri. Baik, sepakat nih sama Mas Isa ya, luar biasa. Sebagai informasi ini saya pun meskipun non Muslim, tapi saya juga produk investasi saya syariah nih Mas. Jadi kenapa? Jadi kalau di bursa kan kita memang nggak bisa beli saham ya, tapi reksadana bisa. Nah, reksadana saya pun itu 70-80% adalah syariah. Kenapa? Karena memang saya merasa bahwa dengan syariah itu sudah ada filter awalnya, kan ada filter awalnya nih. Paling tidak sudah diperiksa utangnya lah dan lain-lain gitu ya. Jadi dengan membeli produk-produk syariah itu cukup menarik ya. Jadi memang betul tidak harus Islam gitu baru bisa beli produk syariah, enggak. Semua orang bisa memperoleh produk syariah. Bahkan kalau ini kan investasi ya, kalau makanan pun tentu kita cari yang halal, yang lebih terjamin lah gitu ya. Nah, Mas Isa tadi ada satu poin lagi yang menarik dari gurunya ya, mantan gurunya nih Mas Isa di SMA tadi terkait dengan investasi. Investasi itu nggak hanya nyari untung, tapi nyari berkahnya juga ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman yang investasi yang mau lebih berkah juga bisa juga nih sebagai investasi syariah di pasar modal. Nah, untuk produk-produknya sendiri nih Mas Isa di pasar modal kan tadi sempat di awal mungkin Mas Isa sempat singgung ada saham syariah, ada sukuk ya. Apakah ada produk-produk lain nih? Kira-kira apa saja produk-produk di pasar modal syariah nih yang bisa kita pilih nih? Silakan. Oke, jadi untuk masyarakat secara luas gitu untuk investasi syariah itu nggak hanya saham syariah saja gitu. Jadi ada yang dinamakan reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini ya dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi memilih instrumen-instrumen yang dibeli dikelolanya ya utamanya harus masuk daftar efek syariah tentunya. Jadi kita kasih ke profesional dan nanti biasanya ada syariah compliance-nya di situ. Jadi dia ada dewan pengawas syariahnya. Jadi seperti kalau kita di bank syariah kan ada dewan pengawas syariah. Nah di manajer investasinya pun itu ada dewan pengawas syariah. Jadi untuk memastikan transaksi yang dilakukan oleh manajer investasi tersebut itu sesuai syariah dan saham dan instrumen-instrumennya juga sesuai syariah. Lalu ada juga itu kan berbasisnya ekuitas ya, masih kalau tadi kan saham sama reksadana, ada juga yang berbasisnya ini ada namanya sukuk. Kalau dulu dikenal mungkin namanya obligasi syariah, tapi berubah namanya biar nggak kecampur. Jadi sukuk itu memang di common practice dinamai di dunia itu namanya sukuk. Kenapa bedanya? Kalau obligasi itu kan surat hutang. Surat hutang kan itu biasanya kan ya udah nanti ada bunganya berbasis riba. Tapi kalau misalkan sukuk itu ada underlying-nya. Jadi ada aset yang mendasarinya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan sukuk juga bisa alternatif buat teman-teman. Nah, kalau sukuk ini itu ada dua jenis juga. Ada sukuk retail, ada sukuk yang korporasi dan juga ada sukuk
negara gitu. Jadi kalau misalkan ingin kita membantu membangun negeri gitu, kita bisa juga beli sukuk retail, dikenal Sukri gitu ya. Nah ini sukuk retail ini juga surat berharga syariah negara. Ini juga bisa dibeli, nanti juga dapat kupon dalam periode tertentu, bahnya ada gitu, ijaroh prinsipnya juga ada, akadnya juga jelas, dan juga kalau misalkan kita korporasi, misalkan sukuk korporasi ya biasanya ke perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan sukuk ini sendiri gitu. Nah, sukuk yang di korporasi biasanya nominalnya lebih besar. Kalau misalkan sukuk retail itu biasanya 1 juta gitu. Kalau misalkan sukuk korporasi itu biasanya di atas 10 juta atau bahkan 500 juta sampai 1 miliar. Nah, itu terkait sukuk. Tapi kalau misalkan pengen, kan kalau sukuk itu ada periode penawarannya ya. Jadi harus kita ikutin tanggal-tanggal berapa. Nah, kalau misalkan ingin membeli sukuk tapi nggak ikut tanggal-tanggal tersebut, misalkan ada uangnya sekarang, kebetulan dapat THR nih, kalau beli sukuknya belum ada nih, belum tanggalnya belum ada, gimana caranya ya? Bisa ikut beli namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap syariah, dia oleh manajer investasi biasanya dibelikan oleh sukuk seperti itu. Jadi itu juga ada alternatifnya untuk kita berinvestasi syariah. Selain itu juga ada ETF. Nah, ETF sendiri ini reksadana saham. Nah, kalau misalkan reksadana kan kita ada transaksinya kan nggak real time gitu, kita harus nunggu dulu sehari baru dananya dibelikan gitu oleh reksadana tersebut, ini penyertaannya. Tapi kan gimana caranya biar kita dapat bisa real time, bisa ditradingkan juga. Nah ini bisa membeli ETF satuannya loh, tapi belinya ke manajer investasi. Ada juga dealer partisipannya. Nah biasanya yang untuk transaksikannya lebih enak. Kenapa? Saya bilang lebih enak, transparan juga, karena kita bisa lihat instrumen yang dibelikan oleh si manajer investasi tersebut. Jadi kalau misalkan ada namanya XIJI, ETF Premier JII, Jakarta Islamic Index. Jadi nanti oleh si manajer investasi akan dibelikan secara pembobotannya sesuai sama indeks JII. Jadi seperti disebutnya, mungkin ada orang yang bilang reksadana indeks. Nah, reksadana indeks ini adalah ETF itu sendiri. Jadi kita bisa beli sesuai. Kalau reksadana kan kita juga nggak bisa lihat isinya apa aja. Nah itulah teman-teman, sebenarnya masih ada juga yang EBA syariah, efek beragun aset syariah, Diria syariah dan sebagainya. Tapi yang memang untuk teman-teman bisa akses misalkan dengan murah, dimulai 100.000 aja, di antara 3 itu. Jadi saham, reksadana, dan juga ETF syariah. Ini juga bisa jadi alternatif, dan produknya kebetulan alhamdulillah di iPod ada. Jadi bisa dari aplikasi iPod pun bisa beli ketiga produk itu, mulai dari 100.000, bahkan kalau saham di bawah 100.000 pun itu bisa. ETF juga kalau misalkan di bawah 100.000 kan sama diperlakukan seperti saham. Misalkan teman-teman udah dapat modalnya, saya masih mahasiswa, saya pengen yang terjangkau gitu, saya ngumpulnya cuma bisa 70.000 atau 60.000, masih banyak kok saham-saham yang dari segi valuasi bagus masuk ke saham syariah, itu bisa dibeli, dicicil beli gitu. Nah itulah kenapa sebetulnya produk pasar modal syariah ini sangat beragam, dan juga tinggal disesuaikan aja sukanya yang mana. Misalkan suka karena kita pelajari dulu kan, saya lebih cocok profilnya risiko saya dengan reksadana, pilihlah reksadana. Tapi kalau misalkan saya cocoknya ingin trading, pilihlah saham syariah kayak gitu. Atau misalkan saya ingin yang pasti-pasti, ya udah pilih reksadana pendapatan tetap syariah. Nah kalau misalkan dananya masih terbatas, nah sambil belajar kita juga bisa mendiversifikasi, karena prinsip investasi menurut saya itu bukan atau misalkan emas aja deh, atau misalkan saham, kan perdebatan terus ya, mending saham atau emas atau apa, yang bagus itu semuanya punya dana beli ini, punya dana beli, karena nanti akan mengelola risiko juga gitu. Jadi kita kalau misalkan ada saham yang satu turun, nanti ada reksadana yang akan mengcover kerugian tersebut. Itulah kenapa ya sebenarnya kita investasi ke diri sendiri dulu. Setelah kita tahu produknya apa, baru kita terjun. Jadi prinsipnya jangan beli kucing dalam karung. Nah di Islam pun tidak boleh, namanya goror. Kita nggak tahu isinya apa, kita asal beli aja, FOMO, ikut-ikutan. Nah itulah kenapa sebetulnya kita harus mempelajari dulu instrumen apapun itu, baik pasar modal syariah ataupun secara investasi secara umum, agar kita nggak terjerumus. Yang terjerumus apa? Biasanya ikut-ikutan, malah jadi kejebaknya investasi bodong. Nah itulah makanya kenapa kita harus mempelajari ini. Oke, dari segi keuntungannya, cuannya logis. Nah kalau misalkan logis, nah kita bolehlah misalkan sudah kita analisis, kita terjunlah ke pasar modal syariah yang produknya sebetulnya beragam.
Oke, baik, menarik sekali ya. Kalau tadi saya catat sebenarnya produk-produk investasi syariah di pasar modal syariah ini sebenarnya mirip-mirip aja sama produk pasar modal yang umum ya. Jadi semuanya sudah ada juga nih produk syariahnya ya. Tadi ada saham, ada sukuk, ada reksadana, bahkan ETF pun sudah ada syariahnya. Dan yang menarik tadi kalau di Indo Premier ternyata dengan 100.000 sudah bisa berinvestasi ya di produk-produk tersebut, sangat terjangkau ya, sudah variasinya banyak, sangat terjangkau. Nah, hari ini Mas Isa sesuai tema kita investasi saham syariah. Mungkin kita mau perdalam sedikit terkait dengan saham nih. Jadi kalau saham syariah sebenarnya bedanya saham syariah sama yang konvensional itu apa nih, Mas? Oke. Ya, jadi perbedaan antara saham syariah dan juga konvensional, kalau misalkan di saham yang konvensional kan yang secara regulator gitu itu adalah ada OJK ya, ada pengawasnya juga Otoritas Jasa Keuangan dan juga ada Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan untuk saham syariah itu ada namanya Dewan Syariah Nasional yang menentukan saham tersebut apakah masuk daftar efek syariah atau enggak. Nah, makanya kenapa ada namanya screening. Nah, screening ini jadi kan saya tadi di awal bilang Mas Riki, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah itu boleh gitu ya, boleh diperdagangkan, boleh diperjualbelikan, bisa masuk ke saham syariah. Nah, seperti makanya kenapa nggak harus ada belakangnya ada syariahnya gitu, ada di nama perusahaannya. Nah, kalau misalkan ada nama syariahnya, memang menurut jika sudah ada ADART-nya dari anggaran perusahaan itu syariah dan dia punya dewan pengawas syariah, bisa langsung masuk ke daftar efek syariah tanpa dilakukan screening oleh DSN MUI dan OJK. Nah, ini kenapa makanya ada 5 emiten ya. Jadi ada Bank Syariah Indonesia, lalu juga ada Bank BTPN Syariah, ada Bank Panin Dubai Syariah gitu ya, lalu juga ada asuransi Jemas Syariah, asuransi syariah gitu ya. Dan ini juga merupakan, dan ada satu lagi bank gitu ya, Bank Net Syariah, sekarang Bank Aladin Syariah. Dia kan secara ADART sudah syariah, makanya langsung masuk daftar efek syariah. Nah, kalau misalkan dia nggak ada ADART-nya secara syariah, dilakukan screening. Nah, screening ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah business screening, yang kedua adalah financial screening. Nah, business screening ini dari segi bisnis namanya juga dari segi bisnis ya, usahanya apakah bertentangan dengan prinsip syariah atau enggak. Jadi apa aja sih yang bertentangan dengan prinsip syariah, perusahaan yang ilegal pasti nggak masuk ya, nggak bisa gitu sih. Dan transaksinya dari GCG yang juga jelek, misalkan ada transaksi suap menyuap dan sebagainya. Lalu juga yang paling utama, dia tidak boleh menjual barang yang non halal. Jadi tidak boleh menjual barang haram, misalkan minuman keras, misalkan ya makanan-makanan yang tidak halal lah ibaratnya gitu, tidak boleh. Dan juga dari segi bisnis tidak boleh menjual mentransaksikan bidang keuangan yang ribawi. Nah, makanya kenapa seperti bank-bank yang konvensional nggak masuk gitu ya. Jadi nggak masuk dari saham syariah. Dan juga ada dari segi bisnis itu harus manfaatnya lebih banyak buat masyarakat luas dibandingkan dengan mudaratnya gitu. Makanya kenapa menurut, walaupun misalkan rokok misalkan secara fatwanya ya, kalau kita konsumsi itu masih perdebatan antara halal dan haram, tapi kalau secara syariah saham rokok itu nggak boleh, Mas Riki. Jadi kita nggak masuk saham rokok di situ. Itu dari segi bisnisnya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua dari financial screening. Nah, financial screening ini biasanya dari keuangan perusahaan. Seperti saya tadi singgung di awal, apakah si perusahaan hutangnya yang berbasis riba melebihi dari 45%. Gitu. Jadi debt to asset ratio-nya apakah melebihi dari 45%. Jika misalkan lebih dari 45%, itu tidak bisa masuk saham syariah. Lalu yang kedua, itu pendapatan non halal. Tadi kan kita bahas pendapatan non halal. Ada toleransi sebetulnya. Toleransinya tidak melebihi dari 10%. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini common practice sebetulnya. Yang financial screening ini lebih common practice yang ada di dunia. Kenapa? Karena bertahap lah. Harapannya nanti kita bisa turun, misalkan rasio hutangnya bisa turun ke 3%, 10%, bahkan sampai 0. Dan juga dari segi pendapatan non halal juga bisa turun, mungkin nanti 5%,
nanti mungkin jadi sampai nol juga. Jadi harap sih ada pilihan saham yang memang menarik, terutama buat institusi. Reksadana kan pilihannya kalau sahamnya terlalu sedikit dia nggak akan maju-maju. Makanya kita berkembang untuk mengembangkan pasar modal syariah, kita lah masyarakat juga ikut harus berkontribusi gitu dengan kita berinvestasi di pasar modal syariah. Seperti itu. Jadi inilah kenapa yang membedakan saham yang konvensional dan juga saham yang syariah. Tentunya saham syariah itu sesuai ada fatwanya. Mulai tadi fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 sampai yang terakhir fatwa DSN MUI nomor 135 tahun 2020 itu terkait transaksi saham. Jadi boleh transaksi saham misalkan beli pagi jual siang BPJS kalau kita bilang gitu, itu boleh. Transaksi saham syariah boleh, nggak usah misalkan nunggu settlement T+2. Kan banyak yang mungkin dia paham pasar modal secara konvensional tapi yang syariahnya belum paham, anggapnya jadi dia hijrah ke pasar modal syariah, dia tunggu dulu karena nggak boleh trading di pasar modal syariah. Sebetulnya boleh, bahkan dari fatwa pun kan transaksi saham di pasar reguler, jadi boleh sebetulnya selama kita transaksi sahamnya saham syariah dan tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan syariah. Oke, baik, menarik ya. Berarti tadi ada 3 ya kalau saya nggak salah tadi. Yang pertama ada terkait dengan kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu tadi ada rasio utang ya. Kalau saya nggak salah 45% dibandingkan total asetnya. Ini menarik juga nih. Berarti asetnya harus lebih besar daripada utangnya gitu ya. Ini menarik. Lalu rasio pendapatan non halal. Nah, ini sebenarnya ciri-ciri juga perusahaan bagus ya. Jadi kalau kita lihat utangnya data besar, nah jadi ini salah satu rasio keuangan yang cukup baik juga nih. Nah, Mas Isa, kalau ada pertanyaan nih, gimana nih caranya saya tahu perusahaan-perusahaan yang masuk di daftar efek syariah tadi nih, bisa lihat di website kah atau gimana nih? Kalau pengen tahu nih terkait dengan efek syariah. Oke, iya. Jadi sebetulnya untuk kita melihat daftar efek syariah itu bisa macam-macam. Bisa dari informasinya dari websitenya OJK, nanti ada penetapan daftar efek syariah. Nah, biasanya ada jadwal-jadwalnya nih, Mas Riki. Jadi kalau misalkan disebut des periodik itu biasanya itu pada akhir Juni. Jadi pada saat awal Juli itu sudah berlaku untuk des periodik yang pertama. Lalu yang des periodik yang kedua itu bulan November itu sudah ada diumumkan, lalu Desember sudah mulai berlaku dan mulai ditetapkan. Nah, itu bisa pantau di situ saham-saham syariah apa yang masuk dan juga keluar. Ataupun sebetulnya di website Bursa Efek Indonesia pun bisa. Jadi di website Bursa Efek Indonesia pun kita bisa lihat daftar efek syariah mana yang masuk, mana yang enggak juga. Ataupun sebetulnya dari aplikasi Syariah Online Trading System juga teman-teman bisa. Jadi ada namanya Indeks Saham Syariah Indonesia, kita kenal ISSI. Jadi kalau misalkan di iPod itu ada namanya Stock Screener. Nah, Stock Screener ini bisa kita lihat berdasarkan misalkan ISSI. Jadi itu semua saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, lalu yang kedua bisa juga kita lihat namanya Jakarta Islamic Index. Nah, Jakarta Islamic Index ini 30 saham dari segi likuiditas perusahaan, dari segi likuiditas saham gitu dan likuiditas pasar dan juga market cap, kapitalisasi pasar itu yang tertinggi gitu di antara saham-saham yang lainnya, 30 saham besar lah ibaratnya seperti itu. Ada juga kalau misalnya masih terlalu sedikit, ada namanya JI 70. Ini 70 saham dari segi market cap dan juga market likuiditas itu cukup baik juga gitu. Kalau misalkan dari 30 kurang, ataupun yang terakhir, saya mungkin Mas Vicky atau misalkan sobat iPod atau sobat IDX Ultra pengennya perusahaan-perusahaan ataupun kerja di BUMN, perusahaan-perusahaan yang BUMN, ada namanya IDX MES 17 BUMN. Nah, ini Masyarakat Ekonomi Syariah. Kebetulan ketua umumnya adalah Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Jadi dia yang meresmikan namanya IDX MES BUMN ini gitu. Nah, ini silakan dari teman-teman dari screening itu, dari screening yang kita lakukan, bukan screening yang dari DES itu, karena udah dilakukan screening dari MUI sudah melakukan screening, OJK screening. Nah, kita juga bisa melakukan screening sendiri, kira-kira mana yang berkualitas, dari fundamentalnya seperti apa, dari segi teknikalnya juga seperti apa, baru kita tentukan untuk berinvestasi ke saham syariah. Maksimalkan aja informasi dari websitenya OJK, websitenya Bursa, dan juga aplikasi namanya Syariah Online Trading System, dan bisa diaplikasikan di masyarakat untuk nasabah iPod terutama. Baik, luar biasa ya. Berarti tadi
sudah dikelompok-kelompokkan juga nih yang biasa namanya indeks ya. Tadi ada BUMN, lalu ada JI 70 ya, lalu ada JI 30 dan lain-lain. Luar biasa sekali. Nah, tapi biasa muncul pertanyaan nih Mas Isa. Kalau misalkan tadi kan dibilang screeningnya nih bulan Juni dan November ya? Atau ya November ya. Jadi ya November. Juni dan November nih. Tahu-tahu awalnya Keluar. syariah nih. Tapi tiba-tiba di bulan pas screening keluar. Nah, gimana nih biasanya nih Mas Isa nih? Oke, iya. Jadi kebetulan kan di Indo Premier ada akun reguler dan juga ada akun syariah. Nah, yang reguler ini konvensional. Nah, yang akun syariah ini tentunya harus hanya bisa bertransaksi saham syariah saja. Nah, gimana caranya kalau misalkan dari daftar efek syariah itu diumumkan ternyata saham yang kita miliki itu keluar dari daftar efek syariah. Kalau di Indo Premier, Syariah Online Trading Systemnya itu akan memindahkan ke akun reguler. Jadi ada akun syariah dan akun reguler. Jadi sebetulnya yang kalau misalkan kita buat akun syariah, itu akun regulernya tetap akan dibuatkan untuk mengantisipasi ada saham yang keluar dari daftar efek syariah. Kalau kita lihat dari yang dilakukan oleh manajer investasi ketika keluar dari daftar efek syariah, dia akan diberi waktu oleh OJK 10 hari kerja. 10 hari gitu untuk menjual sahamnya untuk agar terjaga kesyariahannya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai investor individu itu diberikan kebebasan apakah mau menjual apa enggak. Karena pada saat kita membuka rekening syariah pun atas kesadaran kita sendiri. Jadi pada saat kita menjual sahamnya atas kesadaran kita sendiri. Jadi Indo Premier tidak berhak menjualkan saham. Jadi yang menjual tetap nasabah syariah itu sendiri. Jadi silahkan kalau misalkan mau ikut dari yang dilakukan oleh manajer investasi itu silakan ketika kita tahu segeralah menjual sahamnya gitu karena sebetulnya kalau misalkan ada kemungkinan saham tersebut masuk lagi ke saham syariah periode selanjutnya tapi kan kita nggak tahu apakah masuk atau enggak. Menurut saya sih sebetulnya ini juga risiko dari risiko syariah risk ketika kita menjadi investor syariah apa ingin full syariah atau enggak. Nah, syariah risk ini ketika kita misalkan sahamnya kita jual ya sebetulnya itu juga bisa posisi rugi atau posisi untung gitu. Bisa kita pindah ke saham syariah lain yang menarik yang masuk daftar efek syariah. Biasanya juga saham syariah itu kan karena kualitasnya baik ya biasanya sahamnya juga menarik juga gitu karena dari segi lebih baik lagi. Makanya bisa jadi alternatif pilihlah saham-saham yang masuk dash yang baru misalkan ataupun ini buat tipe investor jangka panjang, mungkin ingin tenang gitu, saya nggak takut keluar masuk dari daftar efek syariah, gimana caranya? Saya punya tips. Jadi tipsnya adalah cari saham 10 tahun itu nggak pernah keluar dari daftar efek syariah. Nah ini analisis juga sebetulnya, cuman analisis syariah. Nah itu juga kan menarik, ketika misalkan berarti kan kalau misalkan dia 5 tahun 10 tahun itu jarang keluar dari daftar bahkan nggak pernah, berarti risikonya lebih kecil dong untuk keluar dibandingkan dengan perusahaan yang baru masuk. Bisa aja perusahaan yang masuk dari segi finansial itu dia oke secara syariah, tapi dia tidak bisa mempertahankannya, akhirnya keluar dari daftar efek syariah. Itulah kenapa apa yang dilakukan misalkan dari sistem IPOT-nya dan apa yang harus kita lakukan sebagai investor syariah itu sendiri. Oke, baik, menarik ya. Jadi nanti kalau teman-teman buka di iPod rekening syariah, jadi ada juga katanya rekening konvensionalnya nih. Jadi nanti sahamnya kalau keluar akan pindah ke rekening konvensional dan balik lagi kepada teman-teman sendiri nih. Kalau memang hatinya tidak berkenan ya bisa dijual gitu ya. Jadi kalau peraturan OJK tadi katanya 10 hari nih. Nah, sangat menarik. Nah, mumpung tadi Mas Isa juga sudah singgung terkait dengan SOTS nih. Nah, ini salah satu keunggulan juga dari iPod ya, Syariah Online Trading System. Kalau saya dengar-dengar, iPod ini salah satu mungkin yang pertama ya di Indonesia apa di dunia gitu ya, yang menerapkan Syariah Online Trading System. Mungkin Mas Isa bisa ceritakan SOTS ini apa, dan mungkin perbedaannya sama SOT yang biasa nih, yang konvensional. Seperti apa nih? Mas Isa, silakan. Sedikit. Oke, ya. Oke, terputus tadi sedikit. Tapi saya sudah tangkap pertanyaannya, Mas Riki.
Ya, jadi betul ya. Jadi kalau misalkan alhamdulillah Indopreneur sebagai sekuritas pertama ya di Indonesia bahkan di dunia yang memiliki syariah online trading system yang tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi kita di-review setiap 3 tahun apakah sesuai syariahnya apa enggak dari segi sistem online trading. Nah, ini sistem online trading sistem syariah ini tidak dikenakan biaya tambahan, teman-teman. Dari biaya transaksi sama. Jadi biaya transaksi sama dengan yang konvensional. Ada yang sebetulnya jadi perhatian fitur-fitur tambahan. Nah, fitur-fitur tambahan dari yang membedakan dengan online trading yang biasa, yang konvensional adalah di SOTS ini itu nggak bisa beli saham yang bukan saham syariah, yang bukan saham syariah. Jadi kalau kita beli nanti ada pop up tulisannya saham yang Anda beli bukan saham syariah, saham yang Anda transaksi bukan saham syariah. Jadi kita udah tenang gitu. Kita nggak mungkin salah klik gitu, salah klik saham niatnya beli saham apa gitu jadi saham non syariah. Nah, itu nggak bisa. Jadi akan ditolak oleh sistem. Yang kedua itu kelebihannya adalah no margin trading. Jadi margin trading ini ketika kita membeli saham melebihi dari dana yang kita miliki. Nah, kalau misalnya di akun konvensional itu dimungkinkan. Dan itu dikenakan biaya kan kalau di akun konvensional. Dan itu yang jadi perhatian. Yang nggak boleh karena kan ada penalti itu berbasis bunga, utang, riba gitu ya. Nah, ini kenapa sebetulnya kita membantu teman-teman yang prinsip syariah agar tidak dikenakan biaya tambahan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah no short selling. Jadi kalau istilahnya adalah kesyariahnya bayi al-maksub atau bayi al-makdum. Nah, ini ketika kita menjual barang yang bukan milik kita gitu. Jadi kalau short selling itu ketika kita saham turun kita bisa ini spekulasi apakah sahamnya naik atau turun. Ketika turun kita dapat untung. Itu sebenarnya common practice di dunia ada short selling. Kalau di kita kebetulan kan nggak juga, jarang gitu ya untuk investor retail untuk melakukan hal ini. Tapi ini kita sudah siapkan fiturnya. Jadi tidak bisa menjual saham yang belum kita miliki. Jadi pastikan dulu sahamnya match. Jadi bedakan antara short selling dan short trading. Kalau short trading beli jam 9, jual jam 10, atau misalkan selisih 5 menit boleh. Selama sahamnya kita miliki dulu, match dulu, dapat dulu sahamnya, baru kita jual. Itu sah. Karena secara kabad hukmi. Jadi secara hukum sudah jadi milik kita. Walaupun secara terima antara barang dan uangnya itu settlement T+2. Tapi secara syariah itu diperbolehkan. Karena kepemilikannya sudah berpindah gitu. Jadi A ke B kita yang beli gitu, B ke C. C nanti boleh si C itu yang memiliki saham tersebut sampai akhir hari. Kita sudah sah gitu. Sahamnya mau dibeli, dananya mau dibelikan lagi saham yang lain juga boleh. Itulah yang memudahkan kita sebagai investor, namanya Syariah Online Trading System atau dikenal dengan SOTS. Baik, menarik sekali ya SOTS ini tadi. Yang pertama kita cuma bisa beli saham-saham syariah nih. Jadi kalau kita salah beli itu akan muncul pop up bahwa bukan saham syariah. Lalu tadi nggak bisa margin trading. Jadi benar-benar cash basis ya. Berapa uang yang kita punya ya itu yang bisa kita belanjakan. Nggak bisa ngutang lah ya ibarat kata gitu. Lalu yang ketiga tadi nggak bisa short selling. Jadi nggak bisa jual dulu baru beli. Nggak bisa tuh. Jadi harus punya barangnya dulu baru bisa dijual nih. Oke, nah Mas Isa, mungkin sedikit lagi nih sebelum kita akhiri, biasanya kalau orang mau buka rekening, apakah ini ada perbedaan nih ketika buka rekening saham syariah di IPOT sama buka saham konvensional? Gimana nih? Iya, jadi kebetulan untuk yang konvensional sudah dilakukan simplifikasi ya. Kita dari 2018 sudah bisa membuka rekening secara online, jadi nggak perlu kirim-kirim dokumen. Nah, tapi mohon maaf sekali gitu untuk yang syariah itu masih harus kirim dokumen. Tapi ada alternatifnya sebetulnya. Jadi ketika kita misalkan buka rekening, mungkin teman-teman atau masyarakat udah punya jadi nasabah Indopreneur yang konven, bisa upgrade juga. Jadi tinggal mengisi aja form upgrade akun syariahnya. Jadi bisa diserahkan nanti kebetulan sekarang untuk IPOT Kendari juga udah buka, nanti bisa diserahkan ke mereka gitu untuk formnya nanti akan dikirimkan via email. Jadi semi online lah. Jadi kita isi data lagi, nanti kita tinggal di print, tinggal diserahkan. Ataupun sebetulnya yang mau dari awal pun bisa dari awal mengisi formnya di website, nanti lalu formnya akan muncul. Nah,
Untuk panduannya bisa lihat di mana? Panduannya bisa dicek di bio-nya Ipot Kendari. Di situ ada Linktree. Nah, Linktree itu diklik, nanti ada ingin membuka akun syariah. Nah, di situ ada panduannya lengkap sampai manual booknya terkait pasar modal syariah. Jadi bisa belajar dulu gitu. Oke, baik, menarik ya. Jadi untuk rekening syariah ini, baik teman-teman yang sudah punya rekening maupun yang belum punya rekening, sebenarnya bisa dua-duanya. Kalau yang sudah punya bisa di-upgrade ke saham syariah. Kalau yang belum punya dan memang dari awal mau buka rekening syariah, bisa juga ya. Di situ nanti bisa dilihat nih di Instagramnya Ipot Kendari. Nah, sedikit lagi nih Mas Isa. Kalau kita lihat tren sekarang, fasilitas-fasilitas syariah luar biasa, banyak inovasi-inovasi. Bahkan kalau saya lihat mahar saham, lalu ada wakaf saham gitu ya. Jadi semakin banyak fitur-fitur syariah di pasar modal kita. Nah, Mas Isa punya pengalaman nggak nih, mungkin mahar atau wakaf untuk menguatkan juga nih bagi teman-teman yang mungkin mau, karena kalau di Sultra sendiri sebenarnya udah ada kurang lebih 2 orang nih, baru dua orang. Saya nggak tahu kalau di Jawa Barat yang mahar saham sudah berapa banyak, mungkin bisa di-encourage juga nih, Mas Isa, silakan. Oke, iya, jadi menarik juga ketika kita berbicara terkait saham gitu ya. Terkait saham, apakah bisa diberikan gitu ya sebagai hadiah, sebagai mahar, ataupun sebetulnya bisa diwariskan. Banyak yang orang nggak paham saham itu sebenarnya bisa diwariskan kepada anak kita gitu ya. Jadi nggak serta-merta kita misalkan sudah tiada menguap gitu saja gitu. Jadi sahamnya nggak bertuan dong, bisa diwariskan ke anak kita. Kalau saya cerita misalkan terkait saham yang diwariskan, itu ada tuh misalkan bahkan dia sangat surprise gitu ketika saham orang tuanya udah tiada, ketika dicek di file-filenya itu menemukan saham dulu nominalnya nggak sampai 100.000 gitu, tapi dia klaim bisa sampai dirubah jadi script plus itu nominalnya sampai 2,7 M. Itu luar biasa. Itu jadi sahamnya mungkin nggak usah saya sebut ya, ada lah pokoknya sahamnya, nanti takutnya misalkan beli sekarang gitu karena pengen ini. Nah, sebetulnya itu juga ada itu yang menarik kalau misalkan diwariskan saham itu, ataupun sebetulnya nanti bisa juga untuk di mahar sebenarnya 5 tahun yang lalu saya pernah untuk proses ya. Jadi memang karena dia tahu saham itu bisa terimakan gitu ya, ikut sekolah pasar modal, akhirnya dia berpikir, oh gimana, apakah bisa jadikan sebagai hadiah perkawinan gitu, atau mahar saham. Itu kita proses gitu untuk mahar sahamnya, dan itu juga berhasil. Akhirnya sahamnya lumayan sekarang naik juga gitu. Kabarnya sekarang bukan malah dijual sahamnya karena mahar sayang gitu ya untuk dijual si sahamnya, walaupun sahamnya naik signifikan, tapi dia malah lebih rutin terinspirasi untuk transaksi sahamnya. Bahkan selain itu juga itu yang datang ke kantor kita proses untuk proses pindah sahamnya, dan juga biayanya juga sebenarnya relatif lebih murah gitu ya untuk kita mahar saham. Ada juga prosesnya ketika misalkan oh ya udah sahamnya asalnya bentuknya uang, mau dibelikan saham dulu, bisa juga seperti itu. Jadi boleh itu juga untuk teman-teman pengen misalkan punya niatan pengen dikasih mahar saham syariah nih, boleh silakan. Ataupun sebelumnya juga ada nih di UI di Depok gitu, itu memberikan hadiah wisuda. Hadiah wisuda itu saham syariah, itu juga menarik juga. Jadi bisa juga. Jadi kita saham tuh bukan sebagai cara untuk investasi, bisa juga untuk hadiah. Bahkan ada kemarin saya dengar di Solo juga ada rekan kami di Ipot Solo itu hadiah Sweet 17. Hadiah Sweet 17 buat anaknya saham. Jadi setelah dapat KTP langsung buka akun Ipot. Luar biasa kan? Baik, itu juga luar biasa. Bukan hanya dari segi hadiahnya, nominalnya, tapi dari semangat untuk berinvestasi itu yang sebetulnya yang bisa kita tularkan gitu. Bukan kita ke pasangan, tapi ke anak juga, dan kepada masyarakat. Kan pemberitaannya juga luar biasa. Banyak orang yang nyangka, oh ini ternyata bisa ya saham dijadikan mahar. Oh saham bisa kok dijadikan hadiah. Ini juga menarik juga. Dan juga wakaf juga bisa. Jadi biasanya kan kita kan ada filantropi ya. Biasanya kalau di Islam kental dengan filantropi, baik itu zakat. Banyak yang konsepnya terkait konsep harta. Makanya konsep harta ini sebetulnya kalau di Islam gitu kan, semakin kita banyak mengeluarkan sedekah, zakat, wakaf, itu kita akan
kita akan dapat keberkahan, selain keberkahan dan nggak akan mengurangi harta kita, akan bertambah lagi. Nah, makanya wakaf ini bisa juga diberikan saham. Jadi ke amil zakat, ke yang nanti ataupun wakif itu bisa menerima saham, itu juga bisa juga gitu, dan jadi bisa dipertimbangkan, ataupun dari cuannya dari dividen juga jadi wakafkan juga bisa. Jadi wakaf itu boleh wakaf uang, zakat uang, ataupun zakatnya dalam bentuk saham. Nah, dibebaskan kepada masyarakat, biar kita juga karena saham juga kan harta kita, itu dikeluarkan juga dari dividennya, dari sekian persen, minimum 2,5% aja untuk zakatnya, zakat harta kita terkait saham yang kita miliki. Dan mudah-mudahan ya, apalagi saham yang kita beli saham syariah, kita wakafkan juga, ataupun kita zakatkan juga, itu semakin berkah lagi, double gitu terkait nanti keberkahannya. Jadi cuannya ya bukan hanya di dunia seperti saya bilang di awal, tapi juga di akhirat juga gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Ini kalau saya kutip buku Pak Irwan Abdallo nih, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah di Bursa Efek Indonesia. Ini bukunya namanya Kaya Harta Kaya Amal ya. Jadi teman-teman ini luar biasa sekali. Jadi kalau saya lihat memang pasar modal dan prinsip-prinsip syariah sebenarnya berjalan berdampingan. Memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, tapi secara umum sebenarnya ini sangat bermanfaat ya, banyak kemanfaatannya. Oke, mungkin sebelum closing statement, sebelum kesimpulan dari Mas Isa, saya mau sampaikan dulu bahwa besok jam 10 waktu Indonesia Tengah kita akan mengadakan sekolah pasar modal syariah. Jadi nanti akan jauh lebih detail lagi nih. Hari ini mungkin kita perkenalan sedikit tentang saham-saham syariah, tapi besok di sekolah pasar modal syariah teman-teman langsung akan khusus besok itu kita akan mengadakan bersama dengan divisi pasar modal syariah ya, Bursa Efek Indonesia dan Indo Premier Kendari nih. Jadi nanti besok jam 10 waktu Indonesia Tengah, teman-teman silakan daftar ya untuk ikut sekolah pasar modal syariah. Yang mau daftar bisa daftar di bawah, ini ada nomornya Mas Zulwan ya, 0823 8599 9199, atau teman-teman bisa lihat di postingan Instagram IDX Ultra maupun iPod Kendari. Nah, ini boleh ikut selama syaratnya satu aja nih, buka rekening di Indo Premier. Jadi teman-teman buka akunnya, dan buka akunnya tadi kata Mas Isa gampang banget ya, cukup di-download nih. Jadi download aja aplikasi iPod, nanti teman-teman bisa ikut sekolah pasar modal syariah besok. Nah nanti kalau mau di-upgrade, nah setelah ikut sekolah pasar modal itu silakan. Kalau mau di-upgrade nanti bisa dibantu oleh Indo Premier. Nah oke, mungkin demikian ya. Terakhir Mas Isa, closing statement terkait dengan tema kita hari ini, investasi saham syariah. Gimana nih? Silakan nih Mas Isa. Oke, iya. Jadi terkait konsep investasi kita, investasi ya melekat dengan harta ya. Konsep harta di Islam juga sangat ini ya, sangat ada di Al-Quran dan juga hadis. Jadi di Islam pun kita diwajibkan juga lebih baik ketika kita kaya gitu. Sesuai dengan bukunya Pak Irwan tadi ya, kita kaya harta, ya harta semakin banyak yang kita sedekahkan dan kita bisa wakafkan juga. Nah, ketika kita mengumpulkan harta itu ya kita jangan sampai kita masuk ke investasi ataupun ke tempat yang memang tidak legal. Nah itulah kita masuk ke investasi yang sesuai syariah juga biar kita dapat ketenangan. Karena menurut saya untuk investasi itu investasi syariah itu lebih ke jangka panjang. Kalau misalkan di dunia ini saya bilang jangka pendek aja. Jadi kalau jangka panjangnya itu lebih bukan hanya dunia tapi akhirat. Kita boleh mengumpulkan kekayaan misalkan dari trading, dari kita bekerja, tapi tetap tujuan kita akhirat. Jadi biar kita dapat ketenangan, dan selain dari keuntungan dari dunia, kita juga mengejar akhirat dengan berinvestasi syariah. Dan tentunya ketika kita berinvestasi syariah, kita memajukan perekonomian bangsa juga.